Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat, yang kami hormati Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Beliau saat ini berada di Kalimantan. Terima kasih sekali Ustadz telah berkenan bergabung memberikan tausiah kepada kita semua umat Muslim Indonesia di Wellington. Yang kami hormati Pak Ketua UMI, Pak Arifai Enrang. Terima kasih. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang disayang Allah. Mari kita bersama-sama kita mulai kegiatan kita Kultum Ramadan UMI malam hari ini. Diawali dengan pengantar singkat dari Pak Ketua UMI, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci oleh Mas Wahyu Aji, nanti dilanjutkan dengan kajian oleh Ustadz, kira-kira 40 menit atau 45 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk itu kami silakan Pak Ketua UMI, monggo mempersingkat waktu. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustaz Ahmad Zainuddin. Yang kami hormati para pengurus UMI yang sempat hadir pada sore hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Virtual UMI yang sempat bergabung di sore hari ini. Pertama-tama saya atas nama pengurus ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Ahmad Zainuddin yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua di sini. Ya, terima kasih kembali kepada Pak Budi sebagai Dewan Pembina UMI yang telah memfasilitasi kita di sini. Juga terima kasih banyak kepada seluruh jamaah UMI yang terus mendukung acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh warga UMI yang telah menyalurkan dana untuk penanggulangan COVID di Indonesia. Insya Allah akan kita salurkan di minggu ini. Dan kami membuka peluang bagi yang ingin membayar zakat, jadi bisa melalui UMI yang akan kita salurkan ke rumah yatim dan panti asuhan yang ada di Indonesia. Ya, demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ketua UMI dan Mas Wahyu. Untuk menuliskan waktu, saya kira kita mulai dengan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin. Beliau dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Amin. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berpuasa dan bertarawih serta mengerjakan amal ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya Rabb. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu komunitas kaum muslimin yang ada di Wellington, ibu kota Selandia Baru, yang telah mengundang saya meskipun via Zoom untuk mengadakan kajian Islam ilmiah dalam rangka menggali ilmu agama sebelum berbuka puasa. Dan kita pada kesempatan kali ini membicarakan tentang yang malam besok kita akan hadapi. Kalau di Indonesia, malam ini adalah malam yang ke-20. Mungkin di Wellington masih malam yang ke-19. 19, iya. 18, 19. Dan berarti untuk wilayah Indonesia, maka malam yang ke-21 adalah malam besok, yaitu malam Kamis. Nah, sedangkan untuk di Wellington berarti malam Jumat, malam yang ke-21. Yeah. Nanti itu akan saya jelaskan berkaitan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sekarang kita temanya adalah pasti dapat Lailatul Qadar. Sebelum kita memastikan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mungkin ada yang bertanya-tanya tentang apa sih istimewanya Lailatul Qadar. Tentunya berdasarkan dari dalil naqli Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Apa sih istimewanya Lailatul Qadar? Yang pertama, keistimewaan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Lailatul Qadar Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tidak diragukan adanya di bulan Ramadan di 10 hari pertama, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka ini adalah kekhususan dari Lailatul Qadar, yaitu
kitab yang paling suci, kitab yang penyempurna, kitab yang merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, yaitu Al-Quranul Karim, diturunkan pada Lailatul Qadar. Kemudian keistimewaan yang kedua, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 2 dan 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Malam yang penuh dengan berkah ini kita akan jelaskan dan kita ambilkan keberkahan malam tersebut berdasarkan perkataan-perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Saya tidak berani untuk mengambil dari kantong saya sendiri ketika menafsirkan Al-Quran. Ketika Allah menyatakan, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan malam yang penuh dengan berkah tersebut di antara keberkahan Lailatul Qadar, satu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Artinya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Saya bacakan dari kitab Tafsir Al-Qurtubi. Beliau adalah ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Berarti sekarang kita abad ke-15 Hijriah, sekitar 8 abad yang lalu. Beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, yang merupakan keberkahan Lailatul Qadar, yang dengannya kita semangat untuk menggali, mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Kata beliau, wa qala katsirun minal mufassirin ay al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Yang artinya kebanyakan dari para ahli tafsir mengatakan maksud dari Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan adalah beramal di dalam, beribadah di dalam satu malam tersebut. Lebih baik daripada beramal dalam 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Lihat di sini, berarti amalan apapun yang Anda kerjakan pas malam itu adalah Lailatul Qadar, dan dia cuma satu malam. Nanti kan saya terangkan. Dia cuma satu malam, ya. Maka amalan tersebut lebih baik daripada beramal yang dikerjakan selama 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Di sana ada seorang tabi'i. Sekali lagi saya tidak berani menafsirkan ayat Al-Quran dari kantong saya sendiri. Saya harus mengambil dari perkataan ulama-ulama terdahulu. Imam Abul Aliyah, seorang tabi'i yang belajar dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, la takunu fihi Lailatul Qadr. Qila ana bi alfi syahr jami'ad dahr, li'anna al-araba tadhkurul alfa fi ghayatil asya'. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya adalah beramal pada malam Qadar lebih baik daripada beramal sepanjang masa. Subhanallah, ya. Subhanallah. Ya. Beramal pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita malah tahun ini mendapatkan kesempatan untuk beribadah pada Lailatul Qadar.
Amin. Itu lebih baik daripada beramal sepanjang masa. Jadi kalau ada orang beramal pada Lailatul Qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar, ini amalannya lebih baik daripada dia beribadah sepanjang masa sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ini pengertian dari Imam Abul Aliyah rahimahullahu taala. Kenapa? Kenapa? Karena orang Arab mengatakan 1000 itu adalah untuk perumpamaan yang banyak. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang-orang musyrik menginginkan agar umur mereka dipanjangkan 1000 tahun. Maksudnya sepanjang masa tidak mati-mati. Ini menunjukkan bahwasanya indahnya, berkahnya beramal ibadah pada Lailatul Qadar. Kemudian dikatakan juga di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, innal 'abida kana fima madha la yusamma 'abidan hatta ya'budallaha al-fasha. Orang yang ahli ibadah di zaman dahulu tidak dikatakan sebagai ahli ibadah kecuali saat dia beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Artinya, Anda akan dikatakan sebagai ahli ibadah jika Anda beribadah selama 1000 bulan. Yaitu 83 tahun 4 bulan. Ini menunjukkan bahwasanya keistimewaan, keberkahan beribadah pada Lailatul Qadar, yaitu orang yang beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada orang yang beramal ibadah sepanjang masa. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi penafsiran yang lain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bercerita, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israil labisa silah fi sabilillah al-fash'ar fa'ajiba al-muslimuna min dzalik fanazalat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seorang dari Bani Israel mengangkat senjata berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Maka kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW takjub dengan amal ibadahnya. Berjihad, angkat senjata melawan musuh selama 1000 bulan. Kaum muslimin takjub. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Al-Qadar yang di dalamnya terdapat ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Maknanya adalah orang yang beramal ibadah walau hanya satu sholat, lihat Pak ya, walau hanya 1 rakaat ataupun membaca 1 huruf dari Al-Quran, bertepatan dengan pada malam itu Lailatul Qadar, lebih baik daripada berjihad selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Rugi, dan benar-benar sangat merugi orang-orang yang mereka menyia-nyiakan keistimewaan Lailatul Qadar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu beberapa makna dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, saya ambilkan dari perkataan para sahabat, para tabi'in, sehingga saya lepas amanah tidak menafsirkan Al-Qur'an dari kantong sendiri. Ya. Jadi saya ringkas, apa sih makna Lailatul Qadar khairun min alfi syahr? Maknanya adalah beramal ibadah. Satu, beramal ibadah di dalam Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah sepanjang masa. Tafsiran siapa ini? Abul Aliyah.
seorang tabi'i yang belajar langsung dari sahabat Nabi belajar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, yang dimaksud Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan adalah maksudnya yaitu beramal ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada berjihad selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Nah, ini keberkahan dari Lailatul Qadar. Itu keistimewaan yang pertama, atau keberkahan yang pertama dari Lailatul Qadar. Keberkahan yang kedua dari Lailatul Qadar adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun dan juga ar-ruh. Siapa ar-ruh? Ar-ruh adalah malaikat Jibril. Kenapa diistimewakan dengan kalimat ar-ruh padahal Jibril alaihissalam juga termasuk malaikat? Ini menunjukkan kedudukan Jibril alaihissalam di tengah para malaikat. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, para malaikat turun ka'adadir ramal pada malam Qadar, saking berkahnya. Maka para malaikat yang turun jumlahnya sebanyak pasir-pasir yang ada di atas muka bumi. Bisa dihitung? Tidak akan pernah bisa dihitung. Jadi sangat-sangat merugi, benar-benar rugi orang-orang yang tidur pada Lailatul Qadar. Ya, yang tidur dan tidak memanfaatkan sebaik-baiknya pada Lailatul Qadar tersebut untuk beribadah. Keberkahan yang ketiga dari Lailatul Qadar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fihi lailah khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam. Ingat Pak ya, dia cuma satu malam. Nanti saya akan jelaskan bagaimana Ustaz kalau seandainya di Indonesia malamnya malam Kamis, malam ganjilnya. Sedangkan di Wellington malam Jumat. Bagaimana ini? Nanti saya akan jelaskan. Yang di dalam Ramadan terdapat satu malam. Dia cuma satu malam, Pak. Ya, satu malam. Mungkin kita tahun ini dapat, mudah-mudahan dapat. Kalau tidak berarti tahun depan. Artinya tidak ada kesempatan kecuali cuma satu malam dalam satu Ramadan. Kalau siapa yang kelewat tidak mungkin dia akan bisa mengejar pada malam-malam berikutnya. Bisa mengejar pada tahun berikutnya. Itu kalau kita masih hidup. Ya. Di dalam Ramadan terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yang diharamkan mendapatkan Lailatul Qadar, diharamkan dari segala kebaikan. Nah, ini keberkahan. Orang yang diharamkan dari beribadah pada Lailatul Qadar, entah itu sibuk dengan tidur, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi yang tidak dia niatkan ibadah, atau sibuk dengan media sosialnya pada malam-malam tersebut, benar-benar diharamkan dari seluruh kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah, wa la yuhram khairaha illa mahrum." Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari mendapatkan kesempatan untuk beribadah pada Lailatul Qadar, maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Maka hati-hati. Ini keberkahan dari Lailatul Qadar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan Lailatul Qadar yang lain adalah Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang bangun malam beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar,
maka diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Berapa banyak dosa yang telah kita kerjakan di atas muka bumi ini. Pernah ada seseorang berumur 60 tahun. Bertemu dengan seorang tabi'i, muridnya sahabat Nabi. Lalu seorang tabi'i yang bernama Al-Fudail bin Iyad bertanya, "Kam anta?" Berapa umurmu? Yang ini yang bertanya. Berapa umurmu? Yang ini menjawab, "Sittuna sana," 60 tahun. Saya lihat bapak-bapak ada yang berumur mungkin 60-an, 50-an. Begitu ya, Pak ya? Insya Allah. Ya. Nah, ini pas nih, cerita ini pas untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya baru 42, Pak, tapi itu juga sudah lewat, masa untuk remaja sudah lewat ya. Nah, seorang tabi'i bertanya kepada seorang manusia, "Berapa umurmu?" 60 tahun. Maka seorang tabi'i berkata, "Sungguh berarti anta mundu sittina sanah tasiru ilallah." Engkau selama 60 tahun engkau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berumur 60 tahun ini mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya itu ungkapan dari seseorang yang sudah berumur 60 tahun. Kenapa dia mengungkapkan seperti itu? Wahai fulan, wahai tabi'i, wahai Fudail bin Iyad, umur saya 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, "Tahukah engkau apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Maknanya adalah inna lillahi abdun wa inna ilaihi raji'un muhasabun. Kita ini milik Allah. Inna lillah. Kita ini adalah hamba Allah. Sesungguhnya kita milik Allah sebagai hamba. Dan sesungguhnya kita akan dikembalikan oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka orang yang umurnya 60, 50, 40, kita inilah sudah banyak sekali makan asam garam kehidupan. Mohon maaf, sudah banyak sekali percampuran antara ketaatan dengan dosa, ketaatan maksiat. Bingung, mau mulai dari mana untuk hidup yang lebih baik. Kemudian beliau mengatakan, ada dua cara. Yang pertama, ini mudah-mudahan menjadi bekal kita setelah pengajian ini. Hidup saya harus seperti ini setelah pengajian. Apa itu? Yaitu beliau mengatakan, istaghfir lima madha wa ahsin fima baqi. Beristighfarlah atas dosa-dosamu yang telah lalu dan berbuat baiklah di sisa hidupmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapati keberkahan Lailatul Qadar, siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu, maka ini adalah salah satu yang sangat kita perlukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun malam beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas kenapa itu tadi keberkahan Lailatul Qadar. Jadi kalau seandainya saya boleh untuk meringkas keberkahan Lailatul Qadar, yang pertama Lailatul Qadar di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Yang kedua Lailatul Qadar malam yang penuh dengan berkah. Yang ketiga, Lailatul Qadar berimal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah 1000 bulan. Dan sudah saya jelaskan tadi dua maknanya, yaitu yang pertama yaitu seakan-akan dia beribadah sepanjang masa. Beribadah di dalam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah sepanjang masa, atau beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada berjihad selama 1000 bulan. Baik. Kemudian yang keempat, keberkahan Lailatul Qadar yaitu malaikat turun pada malam tersebut dengan jumlah yang begitu banyak seperti butir-butir pasir yang ada di atas muka bumi ini. Dan malaikat turun, Pak, tidak gratisan. Malaikat turun
membawa berkah. Malaikat turun mendoakan keberkahan, ampunan, rahmat bagi orang-orang yang beribadah pada malam tersebut. Yang kelima, keberkahan Lailatul Qadar adalah siapa yang beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar, diampuni dosanya yang telah lalu. Baik. Sekarang tim mungkin semangat bagi kita untuk menyongsong Lailatul Qadar. Sekarang kita ingin mendapatkan secara pasti Lailatul Qadar tersebut. Saya akan sebutkan beberapa poin tentang Lailatul Qadar dulu. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar akan tetap terjadi dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Ya. Nah, ini menyanggah pendapat sebagian yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar hanya ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Lailatul Qadar yang benar adalah akan tetap terjadi sampai hari kiamat berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau keluar rumah ingin memberitahukan kepada para sahabat tentang Lailatul Qadar. Tetapi di hadapan beliau ada dua orang yang sedang bertengkar. Lalu beliau bersabda, "Kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Fatalah fulan wa fulan farufi'an. Tapi ternyata di depanku ada dua orang yang sedang bertengkar. Ternyata ingatanku tentang wahyu Lailatul Qadar kapan terjadinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an yakuna khairun lakum. Mungkin itu lebih baik bagi kalian. Faltamisuha, carilah dia. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan carilah dia, ini umum, bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi sampai hari kiamat. Carilah dia. Ya, fit-tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Pada malam yang ke-29, pada malam yang ke-27, atau pada malam yang ke-25. Ini poin pertama, Pak, tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tetap akan terjadi, tetap akan ada sampai hari kiamat. Poin yang kedua, Lailatul Qadar pasti di dalam bulan Ramadan, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar pasti di dalam bulan Ramadan saja. Tidak ada Lailatul Qadar pada malam-malam dan bulan-bulan lainnya. Dua. Yang ketiga, Lailatul Qadar pasti hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan saja. Pasti hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan saja. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Lihat, carilah dengan sungguh-sungguh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi tidak ada keraguan bagi kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz. Kalau seandainya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu ngitungnya gimana? Menghitungnya bagaimana? Sedangkan kita tidak tahu bulan Ramadan tahun ini 29 atau 30. Karena kalau seandainya kita katakan 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kalau seandainya bulannya 30 hari, berarti bagi kami yang di Indonesia, malam besok malam ke-21. Malam ke-21 berarti malam pertama dari 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Malam pertama dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya ya Ramadannya 29 hari, berarti 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam keberapa Ibu, Bapak? 20. Malam ke-20. Nah, jadi bagaimana Ustaz untuk menentukannya? Maka jawabannya adalah, kalau seandainya kita berbicara berapa harikah Ramadan, maka itu tidak akan pernah selesai pembicaraan. Tetapi yang kita lihat adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau kalau sudah masuk malam yang ke-21, maka beliau bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau pada malam-malam sebelumnya. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau pada malam-malam selainnya. Makanya beliau beriktikaf, mulai masuk iktikaf kapan? Tanggal 20 Ramadan malam. Tanggal 20 Ramadan malam. Nah, itu permasalahan pertama yang berkaitan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa Ustaz begitu detail? Karena kita kan ingin dapat pahalanya yang begitu besar, pahalanya yang begitu berkah. Taib Ustaz. Sekarang permasalahan kedua yang berkaitan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu kami di Indonesia malam ke-21 malam Kamis, besok malam. Di Wellington malam ke-21 berarti malam kapan Pak Budi? Malam Jumat ya. Jumat. Ya. Lalu yang mana ini? Maka jawabannya adalah likulli baladin ru'yatuh. Setiap daerah penglihat sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Wa rahmatullahi wasi'ah. Dan rahmat Allah maha luas. Rahmat Allah maha luas. Begitu jawabannya. Jadi kalau seandainya di Wellington sekarang adalah hari yang ke-18 mau buka puasa, maka kita katakan malam ke-21-nya adalah berarti malam Jumat. Maka mulai malam itulah seseorang untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Ya. Dan rahmat Allah maha luas. Ya, rahmat Allah maha luas. Semoga kita mendapatkan beribadah, kesempatan beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Berarti itu sudah 4 poin ya Pak ya. Saya katakan yang pertama tadi, Lailatul Qadar tetap ada sampai hari kiamat. Yang kedua, Lailatul Qadar pasti tidak diragukan di dalam Ramadan. Yang ketiga, Lailatul Qadar pasti tidak diragukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik. Kemudian yang keempat, Lailatul Qadar lebih diharapkan. Saya tidak memakai kata pasti. Lebih diharapkan terjadinya di 7 hari terakhir. Nah, 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Berarti dari mulai malam keberapa itu? Malam ke-23, 25, 27, 29. 7 hari terakhir. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita bahwa para sahabat Nabi bermimpi. Banyak dari sahabat Nabi bermimpi bahwa mereka diberitahukan dalam mimpinya mendapatkan Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengomentari, beliau mengatakan, "Qura ru'yakum qad tawata' fi sab'il awakhir, faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir." Aku melihat mimpi-mimpi kalian sudah benar-benar sepakat di 7 hari terakhir.
Maka barang siapa yang ingin benar-benar mencari Lailatul Qadar, maka carilah dengan sungguh-sungguh pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Saya ingin menitik beratkan kata-kata carilah dengan sungguh-sungguh. Jadi Pak, kita itu boleh melihat, wah ini nih kayaknya nih malam ini nih, saya lebih banyak beribadah. Boleh itu. Nanti saya akan sebutkan dalilnya. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, carilah dengan sungguh-sungguh. Sedangkan tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada disebutkan oleh Rasul SAW. Kita akan sebutkan nantinya. Jadi misalkan, wah ini tidak ada bintang jatuh nih. Kemudian tidak panas, tidak dingin, tenang. Sebagaimana hadisnya yang kayak saya akan sebutkan nanti. Nah, ini membuat kita lebih semangat. Boleh itu, tidak mengapa. Itu yang dimaksud. Faman kana mutaharriha. Siapa yang ingin benar-benar mencarinya, maka carilah dengan sungguh-sungguh. Salah satunya mencari dengan kasat mata kita. Tanda-tanda yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Itu boleh. Tidak mengapa. Tidak mengurangi keikhlasan dalam ibadah. Karena memang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang kelima ya Pak ya? Iya. Baik, yang kelima. Yang keempat, yang kelima sekarang. Lailatul Qadar sangat diharapkan terjadinya pada malam ganjil. Lihat bahasa saya. Lailatul Qadar sangat diharapkan terjadinya pada malam ganjil. Ini berarti mungkin saja bisa terjadi Lailatul Qadar pada malam genap. Ya, pada malam genap. Nah, ini nanti lari ke permasalahan tadi. Kalau seandainya bulannya 30 hari, berarti kita bisa menentukan malam pertama dari 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah malam ke-21. Ya, dan itu adalah berarti malam ganjil. Ya, itu berarti malam ganjil. Tetapi kalau seandainya Ramadannya 29 hari, berarti 10 hari terakhirnya dimulai dari malam ke-20. Berarti malam pertama yang merupakan malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah malam ke-20. Bisa dipahami ya maksud saya? Itu seperti itu. Ya. Kenapa? Karena ini sudah ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat, saya menganggap tidak ada yang lebih detail dari penekanan Nabi Muhammad SAW tentang sebuah malam dibandingkan Lailatul Qadar. Karena memang saking pentingnya. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Cari dengan sebaik-baiknya Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lihat di situ ada penyebutan kata-kata apa Pak? Ganjil. Ya, ada penyebutan kata-kata ganjil. Nah, ini. Kemudian, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada malam genap. Kenapa? Berdasarkan perkataan sahabat Nabi, ahli tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, iltamisuha fi arba'in wa ishrin. Cari Lailatul Qadar pada malam ke-24. Nah, lihat ya. Pada malam ke-24. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa Abdullah bin Unais pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan Lailatul Qadar? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamil lailah. Malam berapa ini? Jadi boleh kita Pak, nyanyi itu boleh. Nyari-nyari malam itu boleh. Karena memang ini pekerjaan para sahabat. Nanya langsung kepada Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, malam keberapa ini? Kemudian kata Abdullah bin Unais, Ithnatan wa ishrun, malam ke-22. Maka kata Rasul SAW, hiyal lailah. Dia bisa malam ini. Yaitu malam ke-22. Lalu tidak lama, Rasul SAW manggil Abdullah bin Unais. Awil qabilah.
kata Rasulullah SAW, atau malam besok. Atau malam besok. Malam yang ke-23. Jadi bisa saja. Nah, ini yang kelima, poin yang kelima. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang keenam. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang pertama, tandanya yaitu matahari di pagi hari saat terbit maka tidak terik sinarnya. Mataharinya seperti baskom sinarnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih ya, bukan dari kantong sendiri, yaitu dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata Ubay bin Ka'ab ketika beliau ditanya, "Dengan apa engkau mengetahui Lailatul Qadar?" Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, penulis wahyu di zaman Nabi Muhammad SAW, bil alama, ay bil ayah allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tanda yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Innaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha. Pada pagi harinya matahari terbit tidak mempunyai terik pada sinarnya. Jadi tidak pas, teduh seperti baskom. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, mithlu tas la syu'a'a laha hatta tartafi'. Seperti tos baskom. Ya, tidak ada sinar panasnya sampai tinggi. Nah, ini kan bisa dilihat kasat mata, Pak. Makanya kan sering di media sosial diperlihatkan ini perbedaan terbitnya matahari di malam ke-21, malam 29. Ini boleh saja, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Boleh saja. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, malamnya cerah, tidak panas, tidak dingin, tidak ada bulannya seperti bulan purnama padahal akhir bulan. Kemudian tidak ada bintang jatuh. Ada 4. Cerah, tidak panas, tidak dingin. Kemudian tidak ada bintang jatuh, bulannya seperti bulan purnama. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi kita ini kalau di Indonesia kan sering hujan, Pak. Wah, mendung nggak jadi nih Lailatul Qadar. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Hiya lailatun talqah baljah, la harrata wala barid, ka'anna fiha qamaran yafdahu kawakibaha, la yakhruju syaitanuha hatta yudhi'u fajruha." Dia adalah malam cerah, terang, tidak panas, tidak dingin, seakan-akan bulan seperti malam purnama yang menerangi bintang-bintangnya. Setannya tidak keluar pada malam itu sampai terbit fajarnya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada bintang yang jatuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la yahillu likaukab an yurma bihi fiha hatta yusbih. Tidak halal untuk bintang jatuh dilempar dari atas ke bawah pada malam tersebut sampai pagi. Nah, timbul pertanyaan. Kalau sudah kita tahu keberkahan Lailatul Qadar, tergugah untuk beribadah, kemudian kita tahu seluk-beluk Lailatul Qadar, apa amalan terbaik pada malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan? Jawabannya mudah. Ya, karena ini sudah ditanyakan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ara'ait in 'alimtu ayyu lailatul qadar ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, kalau aku kiranya mendapati Lailatul Qadar, kapan itu terjadi? Apa baiknya yang aku baca? Mohon dihafal ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Beliau mengatakan, "Quli." Ini kan perintah dari Nabi. Ucapkanlah. Ini berarti semestinya kita mengerjakan sunnah ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Ini amalannya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau bisa pas 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama malam ganjil, terutama 7 hari terakhir bulan Ramadan, ya, maka semestinya sering-sering membaca ini di malam harinya. Dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Ya, sampai terbit fajar. Ustaz, berarti kita ini begadang kah? Maka jawabannya iya. Di Wellington work from home kan? Ya, work from home. Iya. Ya. Maka bisa saja berarti lebih mudah lagi bagi kita untuk mengerjakan itu. Karena biasanya kita masuk kerja pas 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Maka sekarang musim pandemi COVID-19, salah satu rahmatnya bagi kita adalah kita bisa benar-benar menguasai beribadah pada malam Ramadan sehingga nanti paginya mungkin kita bisa istirahat. Kenapa demikian? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajari itu, ya, mengajari itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mizan." Beliau jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam dengan ibadah, ya, bukan dengan nonton televisi, bukan nonton berita ataupun main media sosial, dengan ibadah. Ahyal lail. Kemudian membangunkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kemudian jadda, bersungguh-sungguh, wasyaddal mizan, mengikat tali sarung. Di sini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan mengikat tali sarung menjauhi bersetubuh dengan istrinya karena fokus ibadah. Yang kedua, ada yang mengatakan mengikat tali sarung maksudnya adalah bersungguh-sungguh ibadah. Meskipun bersetubuh diperbolehkan di malam-malam hari Ramadan. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktunya untuk beribadah pada 10 hari akhir bulan Ramadan dan amalannya tadi, Allahumma innaka afuwun wa tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Timbul mungkin pertanyaan, Ustaz, kok doanya begitu ya? Sebelum doanya begitu, sebelum saya jawab, saya ingin artikan dulu apa sih arti doanya. Allahumma. Allahumma itu artinya adalah ya Allah. Innaka afuwun. Engkau adalah maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa. Mencintai pemaafan. Fa'fu anni. Maka berikanlah afiah kepadaku. Kita kan kalau mengucapkan, Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, wal afiyah. Afiyah di sini bukan hanya sekedar sehat, tetapi selamat dunia akhir. Selamat di dalam urusan keluarga, selamat di dalam urusan harta, selamat di dalam urusan pendidikan anak, selamat dalam urusan agama, selamat dalam urusan dunia, selamat di akhirat. Makanya para ulama mengatakan, tidak ada doa yang paling bermanfaat diminta kepada Allah dibandingkan minta afiah. Dan khusus kita ini, di masa pandemi COVID-19 ini, saya nasihatkan sering-sering baca doa yang merupakan zikir pagi dan sore. Apa itu doanya? Nanti saya akan kirimkan ya, insya Allah kepada yang menghubungi saya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau afiat, keselamatan dunia akhir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau pemaafan dan keselamatan di dalam urusan agama kami, di dalam urusan keluarga kami, harta kami, dan juga fi dinina wa ahlina dan juga harta kami. Kemudian Rasulullah SAW kemudian berdoa, ya Allahumma hafadna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ina wa an fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min.
Ya Allah, jaga kami dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan kami berlindung dengan kuasa-Mu dari musibah yang datang dari bawah. Insya Allah terjaga dari musibah apapun. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini kiranya sudah 45 menit berselang kita. Siapa yang ada ingin interaktif mungkin dipersilahkan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Luar biasa ini pencerahannya hari ini. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Kalau nggak ada, mungkin saya dulu yang bertanya. Mungkin yang lain silahkan bersiap gitu supaya siap-siap. Mohon izin saya bertanya Ustadz ya. Nggih, enggak Pak. Bagaimana dijelaskan tadi bahwa Lailatul Qadar itu akan turun di 10 hari terakhir. Kalau mengenai waktunya, malam yang dimasuk malam sendiri seperti apa, Ustaz? Apakah setelah jam tengah malam sampai subuh, atau sebelum, atau bagaimana? Atau sepanjang malam? Gitu, Ustaz. Yang kedua, amalan apa saja selain yang Ustaz berikan tadi? Apakah misalnya bersolawat atau berzikir itu bisa termasuk ibadah yang dimaksud itu, Ustaz? Ya. Baik Pak Budi, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Saya jawab bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawabannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, malam pengertiannya adalah dari mulai terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Dan ini disebutkan di dalam surat Al-Qadar itu sendiri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam tersebut sampai terbit fajar. Jadi waktunya mau di awal malam, di pertengahan malam, di sepertiga malam terakhir, silahkan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi masalah adalah kita tidak tahu kapan malam tersebut. Kemudian kita juga tidak tahu di malam itu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Makanya alangkah lebih baiknya kita gunakan di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir ini benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di malam harinya, di pertengahan malamnya, atau di sepertiga malam terakhirnya. Memang ada dalil tentang keutamaan sepertiga malam terakhir lebih utama beribadah dibandingkan di awal malam atau pertengahan malam. Tetapi dalil ini umum. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita Allah Jalla fi'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Nah, cara menghitung sepertiga malam terakhir, mohon saya ingin bertanya ini interaktif dengan Pak Budi. Maghrib di Wellington jam berapa? Jam 5.25. Jam 5.25. Taib. Kemudian berarti jam 17.25 gitu ya? Ya, 17.25. Kemudian subuh jam berapa, Pak? Subuh fajar itu jam 6. Jam 6. Berarti kita hitung ya, Pak ya. Jam 17, anggap jam 17, anggap jam 16 ya, Pak ya. 16 18 ya, dari mulai 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pertengahan malam ini 24, 1, 2, 3, 4, 5 ya, Pak? Ya. Jadi 12 berarti jam. 10 jam. 10 jam. Ya. 10 jam. Ya. Betul ya, 10 jam ya? 12 jam. 12 jam. Nah, cara menghitungnya Pak begini. Dari mulai anggap jam 6 ya. 7, 8, 18, 19, 20 ya. Kalau dia 12 jam berarti bagi 3 bagi 3 berarti 4 jam Pak ya? Iya, 4 jam. Iya. 4 jam. Berarti 18, 19, 20, 21. Itu pertengahan malam pertama, Pak. Begitu cara membaginya disebutkan oleh para ulama. Iya, iya.
Jadi malam jam 21 malam itu malam pertengahan pertama. Kemudian 22, 23, 24, 1 pertengahan malam kedua. Nah, dari mulai 2, 3, 4, 5 itu pertengahan malam ketiga. Memang itu malam utama, ya. Sepertiga malam terakhir ada malam lebih utama. Tetapi untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, untuk pencarian Lailatul Qadar, maka sepanjang malam kita dianjurkan untuk beribadah padanya. Baik. Sekarang pertanyaan yang kedua. Selain amalan yang disebutkan tadi, bolehkah kita beramal ibadah? Maka jawabannya boleh. Amal ibadah apapun, entah itu bersolawat, istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ya, apa saja yang bisa kita kerjakan dari awal ibadah, maka silahkan beribadah di dalamnya. Baca Al-Quran, berdoa, ya, apa saja. Tetapi tentunya kita ketika mengerjakan hadis Rasulullah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu kan kadang-kadang kita bosan, cuma itu saja doanya. Maka kita ingin bermacam-macam lagi ibadahnya, silahkan, tidak mengapa. Mau bersolawat, mau beristighfar, bertasbih, tahmid, tahlil, la ilaha illallah, ya silahkan, tidak mengapa. Dan itu termasuk daripada amal ibadah yang apabila dikerjakan maka dia berarti lebih baik daripada beribadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Allahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustadz. Saya tadi ada lihat ada 2 yang mengangkat tangan. Kalau nggak salah Mbak Nili sama Mbak Mas Mamat ya. Kalau saya nggak perlu lagi Mas, soalnya tadi pertanyaan saya persisin Mas Budi. Oke, kita sehati. Yeah. Oke, Mas Mamat silakan yang sudah mengangkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya joinnya agak sedikit terlambat, mungkin saya missing out sesuatu yang penting. Tapi pertanyaan saya mungkin udah tercover ya, tapi saya nggak dengar tadi. Pertanyaan saya adalah, apakah malam Lailatul Qadar itu seluruh dunia itu jatuhnya sama di malam yang sama? Misalkan taruhlah 21, malam 21 gitu. Jadi semua di seluruh dunia, di Indonesia malam 21, di New Zealand malam 21. Pertanyaan saya yang kedua adalah yang berhubungan dengan itu gitu loh. Karena kadang-kadang, karena kita lebih dekat ke kutub selatan, jadi kita itu kalau lihat bulan itu agak susah. Jadi kadang-kadang kita itu startnya puasa itu 1 hari setelah di Indonesia. Jadi pertanyaan saya itu dua-duanya berhubungan. Jadi misalkan Lailatul Qadarnya datangnya beda waktu atau bersamaan. Begitu, terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pertanyaannya, Bapak. Jawabannya adalah, ini sebenarnya sudah saya singgung tadi, bahwa kalau seandainya, anggap ya, bahwa tahun ini Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-21, otomatis terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara waktu Indonesia dengan waktu Wellington. Ya, karena malam ke-21 berarti malam Kamis di Indonesia. Sedangkan malam ke-21 berarti malam Jumat di Wellington. Maka timbullah pertanyaan tadi, kalau seandainya kita katakan malam ke-21 turunnya Lailatul Qadar, berarti apakah seluruh dunia berarti akan mendapati malam ke-21 dengan asumsi perbedaan-perbedaan waktu yang ada? Maka kita katakan, yaitu Rasulullah SAW telah menentukan bahwasanya carilah Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka ketika terjadi misalkan di Indonesia malam ke-21, malam ganjil, malam ke-21 Lailatul Qadar, terjadi Lailatul Qadar, berarti di belahan dunia lainnya pun akan terjadi pada malam yang sama, yaitu malam ke-21. Lalu Ustaz terjadi perbedaan waktu, maka itu yang saya jawab tadi, rahmat Allah luas. Ya, begitu cara menjawabnya.
rahmat Allah luas. Dalam artian rahmat Allah luas di sini bisa saja malam 21 malam Kamis di Indonesia terjadi Lailatul Qadar, dan malam 21 malam Jumat di Wellington terus juga terjadi Lailatul Qadar. Begitu, karena kita bersandar kepada hadis Rasul, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak dikatakan kemudian satu dunia sama. Misalkan malam Kamis terjadi di Indonesia malam ke-21 dan di Wellington malam Kamis juga. Bukan. Tetapi kita lebih menyandarkan kepada jumlah bilangan ganjilnya. Lalu Ustaz, berarti terjadi 2 kali dong. Maka kita katakan, itu yang saya jawab tadi, rahmat Allah luas. Yang jelas kita berpatokan kepada hadis Rasul bahwa malam ganjil lah yang terjadi, baik di belahan dunia manapun. Kalau dia malam 21, maka berarti malam 21 di belahan dunia manapun akan terjadi Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Nah. Ya, silakan yang lain kalau ada. Kalau nggak ada saya tanya lagi nih. Saya beri kesempatan yang lain dulu. Oh, Mas Wira, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wira. Gini Ustaz, saya pernah mendapati mendengar bahwasanya salah satu hakikat dari Lailatul Qadar itu adalah bahwasanya di malam itu ketetapan Allah, takdir Allah itu diturunkan untuk 1 tahun ke depan. Jadi ketetapan Allah yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz itu diturunkan ke dunia untuk 1 tahun ke depan. Saat itu saya mendengarkannya bagaikan seperti menginstal komputer update untuk 1 tahun ke depan. Terkait pengabaran seperti itu bagaimana Ustaz? Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya ingin menjelaskan dulu tentang takdir ya. Takdir. Kalau kita berbicara masalah takdir, atau sebelum saya jelaskan tentang takdir, apa yang Pak Wira sebutkan tadi, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi. Surah Ad-Dukhan ayat 2-3, silahkan dicek ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna kunna munzirin. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ayat 2, 3, dan 4. Kemudian pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Segala urusan yang penuh dengan hikmah. Coba lihat. Para ulama tafsir ketika mengatakan ayat ini, maksudnya adalah fi lailatul qadar yufassilu minal lauhil mahfuz ilal katabah amras sanah. Lihat ya. Pada Lailatul Qadar diterangkan secara rinci apa yang tertulis pada kitab Allahul Mahfuz perkara selama 1 tahun. Wa ma yakunu fiha minal ajal wal arzaq. Dan apa saja yang terjadi, baik itu kematian ataupun rizki-rizki. Dan ini adalah tafsiran dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar, Abu Malik, Imam Mujahid, Ad-Dhahhak. Baik, begitu ya. Itu dalilnya. Surah Ad-Dukhan 3, 4 atau 2, 3, 4. Silahkan dicek. Baik, sekarang apa maksud bahwa pada Lailatul Qadar dirincikan takdir-takdir. Jadi begini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa kalau kita berbicara masalah takdir, maka kita akan dapati ada namanya takdir azali. Takdir azali. Takdir azali itu apa? Takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tuliskan ketetapan untuk setiap makhluk
di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim maksud saya. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah penulisan di mana? Di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan penulisannya sudah selesai, penanya sudah diangkat, lembaran-lembarnya sudah kering. Apa yang tertulis di situ? Semua takdir manusia dari mulai awal sampai endingnya, dia masuk surga atau neraka sudah ada. Ya, kita semua ini sudah dituliskan takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ending kita, na'udzubillah, penghuni neraka ataupun kita berharap penghuni surga, itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan apa? Takdir azali. Dan itu tidak akan pernah berubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah induk Alkitab, yaitu Lauhul Mahfuz, tidak akan berubah takdirnya. Iblis di dalam neraka, Fir'aun mati tidak beriman, Abu Lahab mati tidak beriman, penghuni neraka, itu sudah dituliskan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, di sana ada namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Apa itu takdir tahunan? Takdir yang ada dalam Lauhul Mahfuz tadi dirincikan oleh Allah per tahunnya pada Lailatul Qadar. Diberikan kepada siapa? Kepada para malaikat. Ya, pada para malaikat. Nah, itulah yang dimaksud bahwa setiap tahun pada Lailatul Qadar Allah menulis takdir. Maksudnya merinci takdir yang sudah ada dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Kenapa? Karena malaikat ini tidak tahu manusia ini matinya beriman atau tidak, enggak tahu. Karena ilmu yang ada dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz hanya Allah yang memiliki. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Jin, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga itu dalam surat yang lain. Dalam surah Al-Jin, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahad illa man yartada min rasul." Allah Maha mengetahui akan hal gaib, maka Allah tidak memberitahukan akan hal gaibnya kepada seorang pun kecuali yang Allah ridai dari para rasul. Nah, itu yang dimaksud. Jadi penulisan takdir pada Lailatul Qadar maksudnya adalah perincian takdir dari Lauhul Mahfuz kepada malaikat pencatat amal selama 1 tahun saja. Begitu, Pak. Itu maksudnya. Bukan berarti takdir kita kok ditulis lagi, enggak, bukan. Ya, tetapi dirincikan dari yang sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz, hanya Allah yang mengetahuinya, dirincikan kepada para malaikat yang mencatat amal sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama rahimahullah taala. Wallahu a'lam. Nah, satu yang berkaitan dengan takdir, Pak. Hati-hati keliru dalam takdir. Kekeliruan dalam takdir ada beberapa potret. 1, bersandar kepada takdir saat bermaksiat. Nyolong ayam ketika ditangkap. Kenapa ente nyolong ayam? Sudah takdirnya. Ya, maka ini tidak benar. Tidak benar dia berkata seperti itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa hadainahu najdain." Kami berikan kepada dia 2 jalan. Jalan baik, jalan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan petunjuk kepada dia yang baik dan buruk.
Setelah dijelaskan mana yang baik, yang buruk, diturunkan Al-Qur'annya, diutus para nabi, dia masih memilih jalan yang buruk. Lah, salah siapa? Nah, berarti satu kesalahan dalam takdir. Bersandar kepada takdir dalam perihal bermaksiat. Dua, kesalahan dalam takdir. Bersandar kepada takdir dalam perihal malas dalam mengerjakan ibadah. Saya sering berkelakar begini. Ada orang nggak bisa baca Quran. Saya katakan, Pak, ayo belajar Quran. Ustadz, kayaknya takdirnya saya nggak bisa baca Quran. Kenapa? Karena sudah 9 guru Iqra, saya belajar semuanya ngeluh. Bahkan guru Iqra yang terakhir mengatakan, kamu ini kayaknya takdirnya nggak bisa baca Quran. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Lalu kenapa kita sandarkan kepada sesuatu yang kita tidak tahu? Dua. Yang ketiga, tidak mau bersandar kepada takdir. Ini kesalahan ketiga. Tidak bersandar kepada takdir dalam urusan rezeki dan musibah. Tidak bersandar kepada takdir dalam urusan rezeki dan musibah. Ya, kalau seandainya memang sudah dapat promosi bulan ini, maka tidak akan pernah kemana. Kalau takdirnya dapat promosi dari perusahaan, dari tempat kita bekerja, nggak akan pernah kemana. Ya'lam anna ma asabaka lam yakun liyakhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, kata Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, sesuatu yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Dan sesuatu yang meleset darimu tidak akan pernah terkena oleh. Nah, itu dia. Jadi kalau dalam musibah, ya sudah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak yang meminta kepada saya, Ustaz, tolong buat video pemotivasi tentang orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, salah satu yang saya katakan kepada mereka bahwasanya bersabarlah. Karena ini sudah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah takdirkan. Yang terkena tidak akan pernah meleset. Yang belum kena tidak akan pernah terkena. Kalau memang belum takdirnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah, Ustaz. Barakallahu fika. Terima kasih Ustadz. Ini karena tinggal 1-2 menit. Terima kasih sebelumnya, sebelum ditutup mungkin saya izin untuk memberikan pengumuman bahwa besok akan ada kajian mengenai masuk surga sekeluarga yang akan diberikan oleh Ustadz Maulana dari Madinah. Mohon teman-teman yang mau ikut silahkan untuk bergabung di jam yang sama. Sekali lagi Ustadz, atas nama umat muslim Indonesia di Wellington dan sekitarnya, juga ada beberapa tadi kawan-kawan dari Indonesia juga ada yang ikuti. Terima kasih atas pencerahannya malam hari ini, luar biasa. Terima kasih banyak, kita banyak belajar mengenai Lailatul Qadar Marahmani. Mudah-mudahan kita semua, sebenarnya masih banyak pertanyaan. Kalau memang nanti sekiranya Ustadz berkenan, akan kita kumpulkan, kita kirimkan Ustadz melalui WA begitu, kalau memang berkenan. Ya. Baik Ustadz, mungkin kita tutup kalau berkenan Ustadz memberikan doa kepada kita semua. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa min shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an naghtala min tahtina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Untuk teman-teman yang ada di Wellington dan sekitarnya, selamat berbuka. Mungkin kawan-kawan yang ada di Indonesia, selamat melanjutkan puasa. Jangan membatal dulu karena kita sudah buka. Ya. Terima kasih Ustadz. Nanti akan dikirimkan pertanyaan-pertanyaan lewat WA karena ada beberapa yang masih pertama yang memang waktunya.
Terima kasih semuanya. Selamat berbuka. Silakan Ya. salam dengan Ustadz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Terima Ustaz. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama.